Dan kalau seandainya kawan-kawan beli saham yang sedang uptrend, mungkin hari ini turun sedikit, naiknya terus-terusan. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Ini kami membuat kelas ya, yang ngebet bisnis saham, siapkan dulu amunisinya ya. Dan ini sangat cocok untuk pemula ya, supaya kawan-kawan punya senjata untuk berbisnis saham. Nanti keterangannya ada di akhir video ya. Nah, sebelum itu kita akan membahas dari IHSG ya. Hari ini IHSG cukup menarik ya. Masih kuat berada di atas MA5. Nah, ini cukup menarik untuk IHSG. MA5-nya di harga 6.170 dan hari ini close di atas 6.200. Sempat turun dulu ya, jika. Nah, tadi sempat turun di bawah MA5, menguji dari MA5-nya sempat turun di harga 6.168 ya. Nah, ini menguji langsung ketika menyentuh MA5 langsung terbang kembali untuk IHSG. Hati-hati nih buat kawan-kawan, besok itu hari Kamis perdagangan terakhir ya sebelum Imlek. Nah, biasanya takutnya besok para bandar-bandar itu pada TP untuk bagi-bagi angpau ya ke saudara-saudaranya. Nah, jadi kawan-kawan tetap waspada untuk besok. Dan ini ya, IHSG masih tetap tertahan juga di atas supportnya. Nah, ini supportnya di harga 6.157 di sini ya. Berapa kali ini disentuh ya? Ini disentuh, ini disentuh, ini disentuh, disentuh lagi, dan ini disentuh. Dan ini sebagai support kuatnya ya di 6.150. Semoga bisa kuat untuk menahan IHSG sampai ke harga 6.300. Nah, kita akan mereview saham-saham pilihan kawan-kawan. Yang pertama adalah GJTL. Nah, kita melihat GJTL ya, hari ini masih mengalami koreksi. Nah, ini ya, dia masih berada di atas. Nah, ini masih berada di sekitaran MA5 ya untuk GJTL. Kita cek dari beberapa hari yang lalu, dari dia naik ya di sini ya. Ini volumenya sangat-sangat kecil. Nah, ini menurut saya sih memang suatu koreksi ya. Nah, jadikanlah MA20 ini sebagai supportnya. Jadi kalau seandainya dia close di bawah MA20, kawan-kawan bisa hati-hati. Nah, MA20-nya berada di harga 810. Dan beberapa hari turun dengan volume yang sangat kecil. Ini tunggu aja ketika nanti ada sentimen sedikit atau ada yang nyentil sedikit GJTL, ini mungkin bakal terbang ya. Karena ini volumenya sangat kecil loh pas dia koreksi. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang punya GJTL bisa tahan selama dia masih berada di atas MA20-nya. Atau kawan-kawan yang belum punya GJTL ini bisa antrikan di atas MA20. Jadi kawan-kawan bisa antrikan di atas sekitaran 810 sampai 820 ya. Kalau besok dia koreksi lagi adalah kesempatan kawan-kawan untuk masuk di GJTL. Selanjutnya adalah Wika. Nah, ini Wika sangat menarik ya. Dia tertahan nih di sini, dia tertahan di atas MA13-nya di sini ya. Ini saya menggunakan MA13 ya. Jarang-jarang loh orang pakai MA seperti ini. Tapi saya memang menggunakan juga MA13 di sini. Dia tertahan di MA13 dan kembali naik yang membentuk hammer. Walaupun hari ini volumenya juga tidak terlalu besar. Nah, kalau ini resistennya ada di atas MA20-nya. Dan ini hari ini tutup mendekati dari MA20. Jadi kalau besok dia bisa close di atas MA20-nya, ini cukup suatu hal yang menarik ya untuk Wika untuk dipantau. Apalagi dia bisa close di atas resistennya di harga 2070. Ini cukup menarik sekali untuk Wika untuk dikoleksi ya. Nah, ini kawan-kawan yang masih punya Wika di harga atas, di harga 2.500-an. Ini kalau seandainya dia bisa tembus di harga 2075 ini kawan-kawan bisa bantu ambil kembali ya untuk Wika. Berarti kekuatan dia untuk terus naik sudah kembali. Nah, ini adalah di 2070 ya. Dan kalau seandainya kawan-kawan masih terlalu tinggi menurut kawan-kawan ya, kawan-kawan besok bisa pantau kalau seandainya dia bisa tembus di MA20-nya di harga 1990. Ya, ini penutupannya di 1990. Semoga besok saham-saham dari infrastruktur ya, konstruksi ini bakal tanggung. Selanjutnya yang sering banyak juga adalah BBKP. Nah, melihat BBKP hari ini, nah ini ya dia masih kuat berada di atas MA5-nya.
Cukup menarik nih, MA5-nya di harga 510 dan dia close di harga 525. Walaupun hari ini volumenya masih kecil, masih sangat rawan ya untuk kawan-kawan lirik untuk BBKP. Nah, kalau seandainya dia bisa bertahan di atas 550-an ya, di atas ini ya, atau mungkin bisa jebol di supportnya di harga di Fibo 0,5 di 560-an, ini cukup menarik ya. Dan ini juga MA20-nya berada di kisaran 560-an. Nah, ini cukup menarik kalau seandainya dia bisa terbang sini dan close di sekitaran 560, cukup menarik. Nah, untuk sekarang memang BBKP ini masih rawan. Dia naik hari ini dengan volumenya sangat-sangat kecil. Ini masih rawan ya untuk kawan-kawan lirik. Jadi, kalau kawan-kawan yang punya harga di kisaran 800-an BBKP bisa antrikan kalau seandainya dia bisa bertembus di atas 560 atau di kisaran Fibonacci 0,5 ini ya. Di 560-an, nanti bisa upgrade down di 560 untuk kawan-kawan yang punya harga di atas. Saham selanjutnya adalah Astra International. Nah, kita melihat di sini ya, kalau kawan-kawan ada beberapa orang yang nanya dengan saya, bagaimana seandainya kalau saya ngambil Astra International? Menurut saya, nah ini ya, ini adalah supportnya ya, kita tengok. Supportnya itu berada di kisaran harga, nah ini garisnya ya, di kisaran harga 5.750. Sekarang ada di harga 5.900 dan harganya masih berada di bawah MA5. Menurut saya jangan dulu melirik saham-saham seperti ini. Kenapa? Melihatlah kalau seandainya kawan-kawan cari saham, ini selalu saya ingatkan kepada member-member keluarga Oke Saham yang paling simpel. Ada bapak-bapak yang mungkin sudah umurnya udah di atas 50 tahun ya dan dia mau belajar untuk bisnis saham. Saya hanya mengingatkan satu, karena dia juga baru masuk di bisnis saham itu baru 1-2 bulan ini. Dan dia juga hanya ikut-ikutan dan yang dia tahu perusahaan apa yang bagus dibeli sama dia. Dan alhamdulillah sahamnya merah semua. Saya peringatkan satu ke dia, Pak, beli saham itu yang berada di atas MA5. Kalau Bapak belum bisa analisa, cukup Bapak lihat MA5. Kalau seandainya MA5-nya masih di bawah seperti ini, walaupun dia ada support, jangan dibeli. Jadi nanti kawan-kawan kalau bisa melirik Astra International kalau seandainya dia sudah berada kembali di atas MA5-nya. Nah ini ya buat kawan-kawan yang punya Astra International. Kenapa? Prinsip saya satu adalah kalau seandainya kawan-kawan beli saham yang sedang downtrend, mungkin hari ini dia naik, tapi besok bakal turun berkali-kali lipat dari hari ini kenaikan. Jadi naik sedikit, turun terus, bahasanya seperti itu. Dan kalau seandainya kawan-kawan beli saham yang sedang uptrend, mungkin hari ini turun sedikit, naiknya terus-terusan. Nah itu ya, itu adalah slogan dari Oke Saham. Nah selanjutnya ada yang juga yang nanya dengan ICBP. Ini sama juga ya dari ICBP ya. Nah kenaikan hari ini dipicu karena banyak orang yang ngambil berharap kalau seandainya 8.800 ini adalah harga paling rendah. Jadi banyak yang serok di bawah di sini. Nah makanya dia naik. Tapi karena tadi ada member saya juga yang minta saran ke saya mau ngambil ICBP, saya ngomong, Pak, kalau Bapak mau ngambil ICBP masih rawan sekali untuk ngambil di ICBP. Bapak tetap arahannya cek di atas dia MA5. Kalau seandainya dia MA5, nanti kita bisa analisa kembali dia mau sampai kemana dan seperti apa ke depannya. Lihat dari volume dan lain-lainnya. Ini aja stochastiknya masih berada di bawah ya. Kemungkinan masih bisa rawan turun kembali. Dan ini support yang di sini, ini aja belum bisa ditembus loh. Ini support di sini ada di harga 9.000. Dan di sini memang sekarang close-nya di harga 9.000. Belum bisa, itu artinya dia belum bisa nembus dari support yang sebelumnya di harga 9.000. Kalau dia seandainya bisa tembus di atas 9.000 ya mungkin berarti dia sudah berada di atas support yang pertama di sini 9.000. Tapi ini dia masih berada di pas purchase di 9.000. Jadi belum dikatakan dia tembus di harga 9.000. Hati-hati ya untuk yang punya ICBP. Nah, ini selanjutnya adalah Indosat ya, di ISAT. Cukup menarik di Indosat. Kenapa saya ngomong menarik? Dia walaupun di sini dia masih berada di fase sideways ya. Nah, ini tracknya sideways. Nah, dia masih di sekitaran sideways di sini. Tapi hari ini dia berhasil berada di atas MA5 dan MA20-nya. Ini cukup menarik untuk dipantau besok. Walaupun hari ini, nah ini volumenya juga cukup menarik. Dia berada di atas MA20 volumenya. Nah, kawan-kawan bisa melirik ISAT besok.
Nah, ditambah juga dengan stochastiknya masih menunjukkan kenaikan ya. Nah, tapi memang hal yang tak paling bagus di ISAT adalah kalau kawan-kawan bisa nunggu di harga 5.000. Kalau seandainya kawan-kawan bisa dapat di harga 5.000-an, nah ini cukup menarik untuk bisa dijual di kisaran 5.800-an ya. Nah, ini sekarang sudah tembus di 5.800-an. Jadi support dia itu sebenarnya di kisaran 5.000-an ya. Nah, ini ada 5.000-an di sekitar sini. Di kisaran bawah sini 5.000-an. Kawan-kawan kalau seandainya bisa beli di kisaran segitu, bisa dijual di 5.800, sudah cukup menarik ya. Tapi sekarang ini masih masuk di fase sideways. Selanjutnya adalah BMTR ya, Global Madicom. Ini berapa hari ini, dia hampir seminggu ini ya, semingguan ini, dia mengalami sideways di sini. Dengan volumenya juga yang masih naik turun. Ini menandakan bahwa di sini ada yang akumulasi ya. Untuk BMTR ketika mungkin akumulasinya sudah oke, mungkin dia bakal naik seperti ini di tanggal 1. Nah, selama dia masih berada di area sini, ini kan areanya sideways-nya sangat tipis ya. Di harga 262 sampai 272, hanya 10 poin. Jadi kawan-kawan yang mau masuk di BMTR, tunggu aja di kisaran 262, nanti jual di kisaran 272. Lumayan tuh berapa persen. Atau kalau seandainya dia bisa tembus di 272, harapannya sih dia bakal kembali ke 280 ya. Jadi tapi ini 272 ini adalah cobaan dia karena apa? Ini sekarang 272 adalah MA20-nya ya. Kalau dia bisa kuat di atas MA20-nya ini konfirmasi dia bakal terus melanjutkan kenaikannya untuk BMT. Jadi kawan-kawan yang punya harga di kisaran sini ya bisa antrikan di 262 dan bisa spekulasi jual di 272. Karena hari ini aja dia close di harga 272. Berapa hari lalu juga close di harga 272. Dan ini dia dibuka di harga 27. Dan kalau tarik ke belakang lagi, dia pernah close juga di harga 272 di sini di tanggal 20 bulan 1. Jadi memang 272 ini adalah sekarang adalah resisten terkuatnya untuk sekarang ya, dan ini menjadi MA20-nya. Jadi kalau seandainya dia bisa close di atas 272, ini cukup menarik untuk kawan-kawan pantau. Selanjutnya kita akan membahas saham-saham yang cukup menarik untuk kawan-kawan tengok besok. Yang pertama adalah Good. Nah, Garuda Food beberapa hari ini cukup menarik ya. Polanya sangat bagus nih. Selama seminggu ini dia naik terus dan hari ini cukup naik hingga puluhan persen ya untuk Good. Dengan ditambah juga dengan volume yang cukup besar. Ini Good cukup menarik loh buat kawan-kawan besok untuk spekulasi buy di awal di pembukaan dan dijual di akhir di sore hari ya. Cuman memang ini cukup rawan juga karena dia MA5-nya cukup jauh di atas ini. Jadi kalau seandainya besok dibuka dengan warna merah untuk Good, lebih baik kawan-kawan jangan masuk. Jadi kalau seandainya dia sudah hijau, masuk. Tapi kalau dia masuk merah, buang. Jadi nyari saham-saham seperti ini itu kayak gitu ya. Kalau dia merah, langsung buang. Walaupun hanya merahnya 1%. Tapi kalau seandainya dia hijau, selama dia hijau kita bisa masuk. Nah, itu cara dari teknik kalau nyari saham-saham seperti ini. Good. Yang kedua adalah PNBS. Nah, hari ini dia masih berada kuat di supportnya ya. Nah, ini saya gariskan supportnya. Nah, dia sekarang berada di supportnya di harga 80. Nah, ini berapa kali ya? Dia 80 kena 80, di sini kena 80, di sini kena berapa kali 80? 80. Nah, di sini kena 80. Nah, kalau mau ditarik lagi banyak sekali, dia sering sekali kena di 80. Kalau seandainya kawan-kawan bisa tengok juga untuk PNBS, kalau melihat dari sininya, dari chartnya, MA-nya, ini MA5 dan MA20-nya akan golden cross di sini, akan bertemu di sini. Jadi, harapannya besok bisa naik kembali ya untuk PNBS. Dan ditambah juga volumenya hari ini lebih besar dari beberapa hari yang lalu. Sudah berada di atas MA20-nya untuk volumenya. Jadi memang saya menaruh harapan besok PNBS bakal terus naik. Nah, ini ya PNBS. Jadi kalau kawan-kawan masuk di PNBS, jadikan MA20 ini sebagai supportnya. MA20 sekarang berada di harga 77. Nah, ini jadikan supportnya di 77 untuk PNBS. Dengan kalau seandainya dia breakout, nah target dia itu di kisaran 90. 90 itu lebih dari 10% loh untuk PNBS. Nah, kalau kawan-kawan masih bingung dalam berbisnis saham,
Nah, siapkan dulu amunisinya ya, dan ini sangat cocok bagi pemula. Jadi kawan-kawan bisa diajarkan dari dasar, bagaimana cara analisa simple, bagaimana tips membeli saham, dan lain-lain. Ini kita bahas semua di kelas belajar saham. Nah, ini registrasi dari 18 sampai tanggal 12 Februari, ini kita berikan harga khusus ya. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Nah, yang kita pelajari dari kelas ini adalah kesalahan trader pemula, tipikal trader, trading untuk hidup, money management, psikologis trading, dan memilih saham yang bagus untuk swing. Jadi, kawan-kawan bisa tahu ciri-ciri saham yang bisa kawan-kawan tahan untuk swing itu seperti apa. Kedua adalah menentukan stop loss dan target profit, cara mudah scalping dan trik saat entry buy, dan terakhir adalah screening saat saham untuk buy close. Dan ini adalah suasana di diskusi keluarga Oke Saham ya. Nah, di sini kita pagi sudah memberikan kejelasan sedikit tentang Antam. Nah, trio macan bisa ditengok, SSMS dan LSIP juga bisa ditengok terkait CPO ya. Dan alhamdulillah dari trio macan kita dapat profit, SSMS juga kita dapat. Cuman LSIP saya tadi pagi ngambilnya di SSMS. Alhamdulillah ya. Dan ini ya sedikit membahas tentang kedepannya dari saham-saham tersebut seperti apa. Dan ini juga saya masuk ada yang komen di YouTube saya karena masuk di grup kita tapi kok masih minus. Nah, ini saya ngomong ya kepada Pak Eka. Kalau seandainya Bapak punya keluhan atau apa itu bisa chat ke saya ya. Nanti kita bisa konsultasi, kita bisa mendeteksi sebenarnya apa sih Bapak ini yang belum benar dari Bapak trading. Karena memang banyak sekali kawan-kawan yang sudah merasakan cuan yang cukup besar. Nah, di sini ya kita tengok di sini ya, belum ada yang belum pernah Pak Eka ini WA. Chat saya sekali-kali pun belum pernah. Nah, ini belum ada ya namanya Pak Eka di sini. Ini jadi memang kalau untuk Pak Eka ya bisa di chat ke saya ya. Kalau seandainya nanti Pak Eka ngerasa belum mendapatkan hasil dari grup kita. Nah, ini juga kita sembari trading bareng ya. Nah, WMUU, terus SSMS, terus Antam. Nah, kita tengok ya Agro, plan ya, kita punya plan juga, dan masih banyak lagi yang ada di grup ini ya. Dan di sini juga banyak kawan-kawan yang masih belajar juga dan masih sering chat saya setiap hari. Nah, ini saya memang senang sekali sih. Jadi kalau kawan-kawan yang masih belum mengerti atau ada kendala seperti apa di bisnis saham, bisa konsul langsung ke saya ya, seperti Pak Eka tadi ya. Ini saya tunggu loh Pak Eka. Jadi kawan-kawan yang masih bingung untuk berbisnis saham, yuk kita siapkan wadah yang terbaik di keluarga Oke Saham. Nanti kita bisa belajar pelan-pelan supaya kawan-kawan bisa menjadi trader yang mandiri. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti komen-komen kawan-kawan bakal saya komen di bawah ya. Dan kalau kawan-kawan mau review saham, bisa chat di komentar ya. Nanti kita bakal review besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.